Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Yasser Arafat. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, di mana spesialisasi saya adalah di bidang hukum lingkungan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana teknik saya dalam mengajar mata kuliah hukum lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Pertama-tama, yang perlu diketahui bahwa mata kuliah hukum lingkungan ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dan bisa diprogramkan oleh mahasiswa pada semester ganjil. Untuk dapat memprogramkan mata kuliah ini, mahasiswa diharuskan menempuh dan lulus mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata. Pembahasan yang ada pada mata kuliah hukum lingkungan ini meliputi aspek teoritis tentang perkembangan kebijakan dan pengaturan, serta asas, hak, dan kewajiban, instrumen dan pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan tentu, aspek praktis terutama mengenai penegakan hukum lingkungan, baik dari segi administrasi, perdata, maupun pidana. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis, berpikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, diharapkan juga mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam menggali masalah-masalah dan memberikan solusi berdasarkan teori, hukum lingkungan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penjelasan selanjutnya mengenai teknik saya dalam mengajar mata kuliah hukum lingkungan ini akan dijelaskan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk yang pertama, yaitu delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Pada mata kuliah ini saya menggunakan beberapa buku acuan yang saya gunakan sebagai referensi, yaitu buku Hukum Lingkungan di Indonesia dari Profesor Dr. Takdir Rahmadi dan buku Ajar Hukum Lingkungan yang kebetulan ditulis oleh dosen senior saya di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, yaitu Aditya Syaprila. Saya mengampu mata kuliah ini bertim dengan dosen lain, di mana terkadang saya kebagian untuk masuk sebelum PTS, terkadang juga saya kebagian masuk untuk sesudah PTS. Jika saya masuk sebelum PTS, saya fokuskan pertemuan pertama untuk membangkitkan kesadaran mahasiswa terkait dengan permasalahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Untuk itu saya mengajak mahasiswa berdiskusi mengenai tema AMBAK, yaitu apa manfaat bagiku ketika aku mempelajari dan memahami hukum lingkungan. Saya mengajak mahasiswa untuk menyimak video dokumenter yang berisi ulasan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Setelah itu, saya berikan mereka tugas berupa resum video dokumenter tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri dan mengaitkan materi yang disampaikan pada video dokumenter tersebut dengan urgensi mempelajari dan memahami hukum lingkungan. Jika saya mengampu mata kuliah ini setelah PTS, maka saya menggunakan pendekatan student-centered learning dengan metode pembelajaran project-based learning. Saya membagi mahasiswa ke dalam 3 kelompok, di mana tiap-tiap kelompok diberikan tema masing-masing, berupa tema penegakan hukum administrasi lingkungan, penegakan hukum perdata lingkungan, dan penegakan hukum pidana lingkungan.
Tiap-tiap kelompok diminta untuk memberikan penjelasan terkait penegakan hukum secara teoritis dan beserta dengan contoh kasus bagaimana penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana lingkungan. Mereka diminta untuk menganalisa apakah penegakan hukum yang dilakukan sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah belum tepat. Kemudian selanjutnya interaction. Bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa selama perkuliahan. Untuk sistem pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di Universitas Borneo Tarakan khususnya Fakultas Hukum, kami melakukan perkuliahan secara daring, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Dengan menggunakan beberapa aplikasi pendukung seperti Borneo e-learning, yaitu LMS yang kami miliki, atau juga aplikasi Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Adapun untuk mata kuliah hukum lingkungan ini saya menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, dan aplikasi chat WhatsApp. Google Classroom saya gunakan untuk membagikan materi kuliah kepada para mahasiswa, di mana materi kuliah tersebut saya kemas dalam bentuk video pembelajaran. Selain itu, resensi mahasiswa dan pemberian tugas beserta nilainya juga saya berikan pada Google Classroom. Berbekal pelatihan blended learning yang saya ikuti, saya memiliki keterampilan untuk membuat bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran secara daring. Salah satunya berupa video pembelajaran. Saya membuat channel YouTube saya sendiri yang berisi video-video pembelajaran untuk semua mata kuliah yang saya ampu, terutama untuk mata kuliah hukum lingkungan. Kelebihan dari penggunaan video pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan video pembelajaran tersebut dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Adapun Google Meet saya gunakan untuk perkuliahan secara sinkronus, sedangkan WhatsApp saya gunakan untuk media komunikasi antara saya dengan mahasiswa kelas hukum lingkungan. Setiap pertemuan kuliah, saya meminta mahasiswa untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu. Setelah itu mereka dipersilahkan menyimak video pembelajaran yang sudah disiapkan. Setelah mahasiswa menyimak video pembelajaran tersebut, saya melakukan perkuliahan secara sinkronus dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Pada Google Meet, saya memberikan review singkat terkait materi yang dibahas pada video pembelajaran, dan saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait materi tersebut. Terakhir, di setiap pertemuan, saya selalu memberikan tugas. Saya percaya dengan memberikan tugas di tiap pertemuannya, mahasiswa dapat belajar mandiri di rumah masing-masing. Dengan adanya tugas, diharapkan mahasiswa belajar dari berbagai macam referensi dari manapun untuk menjawab pertanyaan atau persoalan yang saya lontarkan. Dari sinilah kemudian mahasiswa dapat belajar secara mandiri di rumah. Untuk selanjutnya yang terakhir, yaitu assessment. Bagaimana cara saya melakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa? Perlu diketahui bahwa pada sistem informasi akademik yang ada di Universitas Borneo Tarakan, nilai akhir mata kuliah terdiri dari 30% nilai tugas, 30% nilai PTS, dan 40% nilai PAS. Saya kemudian memodifikasi sistem penilaian tersebut dengan sistem penilaian setiap pertemuan, di mana setiap pertemuan, termasuk pertemuan ke-8 untuk PTS, pertemuan ke-16 untuk PAS, itu masing-masing memiliki bobot nilai. Untuk pertemuan 1 sampai 7, 9 sampai 15, masing-masing bobotnya 5%. Sedangkan pertemuan ke-8 dan 16 masing-masing 15%. Masing-masing bobot nilai tersebut saya konversikan ke dalam bentuk 30% tugas, 30% PTS, dan 40% PAS. Kemudian didapatilah hasil nilai akhir mata kuliah hukum lingkungan.
Mengapa saya menggunakan sistem penilaian setiap pertemuan ini? Karena saya percaya bahwa sistem penilaian setiap pertemuan ini tidak hanya melihat seberapa cerdas, seberapa pintar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hukum lingkungan, tetapi juga melihat seberapa serius mereka menjalani proses perkuliahan mereka. Semakin banyak pertemuan yang mereka hadiri, maka semakin baik pula nilai yang bisa diperoleh. Semakin banyak pertemuan yang dia tidak hadir, maka semakin banyak peluang dia untuk kehilangan nilai. Sehingga saya berharap mahasiswa bisa lebih menghargai proses perkuliahan yang mereka jalani. Itulah yang bisa saya deskripsikan terkait dengan teknik saya dalam mengajar mata kuliah hukum lingkungan. Dan selanjutnya saya berikan cuplikan proses perkuliahan secara daring untuk mata kuliah hukum lingkungan yang saya ampu. Baik, buka lagi. Saya buka saja perkuliahan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sehat dan salam Pancasila. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di perkuliahan kita, Hukum Lingkungan, Lokal A4 ya, betul ya, A4. Di pertemuan ke-13 ya. Di pertemuan ke-13 ini kita akan menyimak presentasi dari kelompok 2, di mana pada pertemuan ke-12 kemarin kita sudah menyimak presentasi dari kelompok 1 yang membahas mengenai penegakan hukum lingkungan administrasi ya, penegakan hukum administrasi lingkungan. Dan saya juga sudah memberikan penjelasan terkait dengan penegakan hukum administrasi lingkungan. Saya berharap Anda semua bisa memahami bagaimana penggunaan instrumen hukum administrasi lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan. Tentu ada kelebihan, ada kekurangan dari tiap-tiap instrumen. Tetapi kalau kita berbicara mengenai hukum lingkungan, maka porsi yang paling besar sebetulnya adalah penggunaan instrumen hukum administrasi. Nah, instrumen yang tidak kalah penting untuk kita gunakan dalam penegakan hukum lingkungan adalah instrumen hukum perdata yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2 pada pertemuan kali ini. Kelompok 2 sudah siap ya presentasinya? Sudah Pak. Ini yang bagikan screen-nya siapa? Gia saja, silakan. Gia bisa nggak? Bisa ya. Silakan di share screen. Dan saya minta yang presentasi cukup perwakilan 1 atau 2 orang, tidak perlu semua. Nanti kalau ada tanya jawab ya, anggota kelompok yang lain boleh membantu. Begitu juga dengan kelompok yang lain. Kalau misalnya kelompok 2 keteteran, tidak mampu menjawab, silakan kelompok lain bisa membantu untuk menjawabnya. Silakan kelompok 2 untuk dimulai saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang penegakan hukum lingkungan dalam aspek perdata. Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Nah, penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilihat melalui aspek hukum perdata, khususnya di Indonesia lebih sering menggunakan aspek hukum administrasi
dan aspek hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Dari aspek hukum perdata, menyelesaikan sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur proses di luar pengadilan dan jalur proses melalui pengadilan. Penegakan hukum lingkungan dalam aspek perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum akibat perbuatan dan tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang atau badan hukum. Adapun aspek perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan. Dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat, ataupun negara. Di dalam UU PPLH, melalui prosedur perdata diatur di dalam bab X11 pasal 84 sampai dengan pasal 92. Aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan litigasi atau jalur di luar pengadilan non-litigasi berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menurut pasal 85 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian melalui cara ini dilakukan dengan cara mediasi. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan menurut pasal 87 sampai dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, tenggang kadaluarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugatan pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugatan masyarakat, hak gugatan organisasi lingkungan hidup, dan yang terakhir gugatan administratif. Oke, kita lanjut dengan penjelasannya. Yang pertama ada ganti rugi. Next. Ganti rugi. Di sini dijelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan usaha ataupun pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Selain harus membayar ganti rugi, pencemar atau perusakan lingkungan dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti melakukan pemulihan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Next. Yang kedua ada tanggung jawab mutlak. Di sini dijelaskan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan usaha menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Yang ketiga, tenggang kadaluarsa untuk pengajuan gugatan. Tenggang kadaluarsa
untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan dihitung sejak korban mengetahui adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan daluarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Keempat, hak gugatan pemerintah dan pemerintah daerah. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Kemudian yang kelima, hak gugatan masyarakat. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Keenam, hak gugatan organisasi lingkungan hidup. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntunan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntunan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran real. Sekian dan terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan. Untuk kelompok-kelompok lain, silakan mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya yang luar biasa. Dan meskipun ada kekurangan sebetulnya, jadi saya berharap nanti barangkali bisa menyusul ya. Silakan teman-teman cari sekarang. Coba teman-teman cari kasus. Oh, sudah ada, Pak. Ada. Sudah ada. Saya tidak masuk. Kami tidak masukkan karena kami yakin pasti akan timbul pertanyaan dan disitulah kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Ya, barangkali disampaikan saja, dijelaskan saja bagaimana kasus yang teman-teman temukan dan menurut kalian analisisnya seperti apa. Silakan dijelaskan saja dulu. Saya akan memaparkan contoh kasusnya. Contoh kasusnya penyelesaian secara perdata diutamakan untuk kasus terumbu karang yang terjadi pada Sabtu 18 Maret 2017. Ini terjadi di perairan Raja Ampat. Di bendera Bahama di perairan Raja Ampat, Papua Barat pada tanggal 4 Maret 2017. Di sini dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pengadilan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Di sini terjadi pada tanggal 14 Maret kemarin sudah ada pertemuan di Kemenko Maritim yang melibatkan kuasa hukum perusahaan di situ. Mereka siap mengganti rugi, jadi perdata yang bisa berjalan. Sebelum yang lain bertanya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ini menarik kasus yang diangkat itu terkait dengan kerusakan terumbu karang yang ada di wilayah perairan Raja Ampat karena adanya kapal MV Caledonia ya, kalau salah ya. Ya, dari Inggris. Yang karam dan kemudian dia melemparkan jangkar dan dia terbawa arus sehingga jangkar tersebut menyangkut ke terumbu karang dan banyak merusak terumbu karang dengan luas wilayah yang cukup luas. Ini 1,3 hektar. Ini kerugian yang luar biasa, ya, kerugian dari segi lingkungan hidupnya, ya, dari segi ekologinya. Ada juga kerugian dari aspek pariwisatanya ya, karena kita tahu bahwa Raja Ampat itu salah satu objek wisata andalan Indonesia dan itu sudah dirusak oleh kapal pesiar MV Caledonia karena jangkarnya menyangkut di terumbu karang. Nah, ini kan penyelesaiannya secara perdata ya, ini ada contoh kasus di berita Tempo. Nah, kalau menurut teman-teman kelompok 2 ya, dari kasus ini sebetulnya
yang dirugikan itu siapa dan mengapa kemudian siapa yang menggugat, yang meminta ganti kerugian siapa di sini? Pemerintah. Oke, mengapa kemudian pemerintah punya hak gugat? Nah, yang pertama tadi apa nih ya? Jadi pertanyaannya mengapa kemudian pemerintah punya hak untuk menggugat secara perdata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sisi. Maaf ya Pak kalau ribet, soalnya saya lagi di luar, jadi saya langsung jawab aja ya Pak. Boleh, silakan. Karena menurut penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan, menurut pasal 87 sampai dengan 93 itu masing-masing ada penyelesaiannya Pak. Di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama ada ganti rugi, tanggung jawab mutlak, tenggang kadaluarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugatan pemerintah dan pemerintah daerah, dan hak gugat masyarakat, dan hak gugatan organisasi lingkungan hidup, dan yang terakhir gugatan administrasi. Itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itu yang saya maksud. Jadi pemerintah memiliki hak untuk menggugat permasalahan yang ada pada pulau itu, Pak. Oke, jadi yang disampaikan oleh Sisi tadi itu landasan yuridisnya seperti apa? Jelas ya di Undang-Undang 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan itu juga punya legal standing atau punya hak gugat, ya, hak untuk menggugat secara perdata atas kerusakan atau pencemaran lingkungan yang terjadi. Nah, itu argumentasi yuridisnya. Tapi kalau kemudian kita tarik dengan argumentasi yang filosofis, barangkali kita kembali kepada ketentuan yang ada di konstitusi kita di pasal 33 kalau tidak salah ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Artinya dari pasal itu penguasaan terhadap sumber daya alam, penguasaan atau tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam itu ada di tangan pemerintah. Dan pemerintah dalam hal ini itu berhak untuk mengeksploitasi, ya, dalam tanda kutip, memanfaatkan sumber daya alam yang ada tadi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Termasuk kaitannya dengan Raja Ampat ini, pemerintah punya kepentingan di situ. Kepentingan salah satunya adalah dalam aspek pariwisata. Tadi sudah disinggung oleh Mirna bahwa tentu dengan kerusakan yang ada di Raja Ampat itu, maka pariwisata Indonesia bisa mengalami kemunduran. Ya, tingkat kunjungan wisata ke Indonesia, dalam hal ini ke Raja Ampat, bisa menurun drastis karena rusak. Ya, kalau bisa kita bayangkan kalau kemudian jumlah pariwisata atau realisasi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia itu berkurang drastis, maka tentu devisa bagi negara kita, pendapatan bagi negara kita juga berkurang. Nah, ini kan ada kerugian material di situ, ya, yang seharusnya bisa didapatkan oleh pemerintah negara kita, negara Indonesia, tetapi dengan adanya kerusakan itu maka muncul kerugian material, ya, pariwisata tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga negara mengalami kerugian material. Nah, atas dasar itulah kemudian pemerintah dan pemerintah daerah itu punya hak untuk menggugat secara perdata atas kerusakan atau pencemaran lingkungan yang terjadi. Sekian video pemaparan singkat terkait deskripsi mata kuliah hukum lingkungan dan bagaimana cara saya mengajar mata kuliah hukum lingkungan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Salam Pancasila.